يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuluban. Pada kesempatan kali ini saya Rai Alvimila akan membawakan kultum untuk episode kali ini. Untuk episode kali ini, kultumnya bukan berubah saya memberikan tausiah. Tapi tebak apa? Benar. Kultum hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, siswa pribadi dan sekitarnya yang memberikan pertanyaan kepada saya di Instagram. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Ada nggak event cosplay yang halal di bulan Ramadan? Soalnya sama bulan puasa nggak ada event nih. Masya Allah pertanyaannya. Pertanyaan pertama sudah begini ya. Sebenarnya pada bulan puasa itu ada event cosplay. Nggak percaya kan? Pada bulan puasa itu terjadi event cosplay yang dilakukan oleh semua kaum muslimin. Sama yaitu cosplay jadi orang susah, jadi orang miskin. Ya, dengan melalui cosplay ini kita tahu rasanya gimana, rasanya kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, dan nggak bisa ngapa-ngapain seperti mereka, orang yang tidak bisa memiliki harta yang cukup. Nah juga nih teman-teman, dari cosplay ini kita dapat hikmahnya, nggak cuma kayak cosplay biasa yang akhirnya foto-foto doang. Dari cosplay ini kita belajar untuk sabar. Habis itu merasa bersyukur. Habis itu mendidikan rasa sosial kita kepada mereka. Sehingga diharapkan setelah terjadinya cosplay ini, setelah kita membuat cosplay jadi orang miskin, jadi gembel seperti Atta Halilintar dan Bayu Wong, kita tuh bisa kita tuh bisa lebih aware kepada saudara-saudara kita yang nggak bisa makan di sekitar kita gitu. Jadi pada bulan puasa ada event cosplay, terutama cosplay jadi gembel seperti Atta Halilintar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa hukum buka bersama bukber? Dengar ya, saudara muslimku, muslimah, hukum bukber, buka bersama itu haram. Kok haram? Ya, gini, bukber itu bisa haram jika ketika bukber kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Yang pertama, interaksi dengan lawan jenis yang berlebihan, karena itu mendekati zina. Yang kedua, nih, yang sering banget nih kalau bukber nih kelupaan nih, sholat. Padahal amalan paling utama, amalan yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu penghisaban adalah sholat. Nah, sering nih teman-teman pas lagi bukber nih, kasihkan makan, kasihkan ngobrol, kasihkan bercanda-canda sama teman-teman, dan akhirnya lupa akan sholat maghrib, sholat isya, dan juga tarawihnya. Padahal kapan lagi loh di bulan puasa nih, padahal kan pahala dilipat gandakan segitu ya. Nah, kita malah ninggalin di sholat nih. Ini bisa dibilang jahil. Jadi buat temen-temen, seusahakan jika bukber ya, sholat dulu sebelum makan, agar gak kelupaan, terutama sholat maghrib nih. Nah, tapi kan ada nanya nih, tapi kan bukber kita tuh meningkatkan silaturahmi lagi gitu. Jadi gini, ada amal wajib dan amalan sunnah. Amal wajib kaum muslim adalah mendirikan sholat, yang mana itu masuk rukun Islam. Nah, ketika kita menjalankan yang sunnah tapi tidak menjalankan yang wajib, yaitu sholat, itu sama saja sia-sia gitu. Jadi sebaiknya nih, saya ingetin lagi, kalau bukber itu sholat dulu, habis itu baru makan. Nah,
Yang bahaya itu misalkan makan dulu pas lagi bukber, buka dulu terus lupa sholat. Nah itu bukber bisa jadi haram. Jadi bagi kalian nih yang diajak teman untuk bukber, nah bisa tuh alasan buat gak ikut bukber, yaitu sholatnya gimana. Tapi kalau udah sholatnya udah pasti sholat dulu, ya ikut bukber lah. Karena itu kan membuat tali silaturahmi antara kaum muslimin itu makin bagus nih. Tapi ingat juga batasan antara pria dan wanita. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Hukum orang non-Islam, hukum orang non-Muslim pakai diskon bulan Ramadan itu bagaimana? Oke, gimana gitu? Boleh saja. Kenapa? Agama Islam itu salah satu kondisinya adalah pondasinya adalah cinta kasih. Sama seperti agama-agama lain, kita harus saling menolong ke agama lain. Jangan pilih-pilih gitu. Nah, ketika kita memberikan kasih sayang ke sama agama lain, orang lain yang non-muslim, maka mereka akan tahu betapa bagusnya agama kita. Kita harus menjadi figur muslim yang baik pada masyarakat sekitar, yaitu dengan cara berbuat baik. Ini memberikan diskon juga kepada orang muslim dan non-muslim juga. Jangan pilih-pilih. Dan dengan begitu, orang-orang sekitar bakal tahu orang muslim itu orang yang adil. Tuh. Selanjutnya, tidak ada masalah sih aslinya sih kalau kalian itu ngasih diskon kepada non-muslim dan non-muslim pakai diskon kaum muslim juga nggak masalah. Nah pertanyaannya, kalau kita nih kaum muslim nih mungkin sebaliknya pakai diskon Natal boleh nggak? Jawabannya itu boleh. Nah ini berdasar pada kisah pada zaman Nabi dahulu. Para sahabat melakukan ada tuh pokoknya waktu di mana kaum Arab, salah satu kaum Arab itu suku Arab kayak ada acara khusus gitu, dan di sana terjadi pasar kaget gitu, pasar yang ada diskonnya, sekarang ada pestanya gitu. Nah sahabat tanya, apakah kami boleh datang ke pasar itu melakukan transaksi dengan mereka? Jawaban dari Rasulullah, boleh, selama kita tidak pindah agama, tidak melakukan ibadah yang mereka lakukan. Jadi kaum muslim boleh saja menggunakan diskon Natal ataupun kaum yang lain gitu non-muslim menggunakan diskon Ramadan. Ya, sebagai kaum muslim sekali lagi kita harus saling mengasihi, menyayangi semua umat manusia, nggak cuma kaum muslim doang. Sepertinya begitu aja ya untuk episode khutbah kali ini. Menjawab pertanyaan, aslinya masih ada banyak pertanyaan nih, mungkin di episode selanjutnya bakal saya jawab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.